Prediksi itu saya buat tahun 2003. Waktu itu belum bernama Radix, pertama kali itu namanya masih Marlik sampai dengan tahun 2008. Radix itu sebenarnya nama belakang saya sih ya, nama belakang keluarga. 2008 kita harus ganti nama dari Marlik itu agak lumayan kebingungan sih. Terus kemudian diusulkan oleh Sony Xerox. Mungkin orang-orang lain membuat gitar, dia ada contoh fisik gitar di depannya, oh kayak gini, saya nggak ada. Bener-bener saya nggak ada. Pertama kali bikin sendiri, pas bikin sendiri lah. Kalau saya campur tangan, saya bisa nyuruh siapa gitu, kan harus bayar segala macam. Jadi saya bikin sendiri sampai jadi. Bahkan gitar pertama dulu sempat saya bawa ke teman-teman itu, saya pasang volumenya itu terbalik. Kalau digedein mengecil, kalau dikecil gede. Itu pernah saya di awal-awal. Kalau kasusnya di saya, tiba-tiba tercetus ide, tiba-tiba datang kesempatan untuk membuat sebuah produksi gitar elektrik. Itu juga karena ya kita terbuka dan positif. Jadi akhirnya kesempatan itu datang. 2003 bareng mulai produksi secara komersil, setahun tidak jualan, tidak berani jualan, tidak berani mamerin gitar itu keluar, diam aja, bikin aja. Terus saya cari-cari gimana sih tempat promosi gitar dan lain-lain, terus saya nemuin majalah Audio Pro yang dia mengulas soal gitar dan lain-lain. Saya telepon, saya minta bisa nggak direview, saya belum kenal sama sekali. Oh pameran aja mas gitu, karena dia waktu itu lagi mau buka pameran, jualan. Jadi ya sudah ikut pameran, dan pas buka pameran hari pertama itu saya, ya ampun mati nih saya ini, kayak diadilin gitu, kita baru buka. Tapi yang bikin semangat dari pameran pertama itu saya disamperin Sony Xerox itu. Tapi dia belum jadi apa-apa, saya belum tahu. Cuma dia minta, mas bisa nggak support saya, endorse saya? Ayo, saya bilang gitu aja. Saya pikir ya kapan lagi gitu, saya nggak tahu bandnya apa. Setelah jadi ini baru saya tahu Xerox, dan Xerox belum keluar. Setelah dia keluar baru wah musiknya kayak gitu. Oh ya udah. Ya itu tadi, kalau ular saya pegang kepalanya. Jadi waktu pertama kali saya kerjasama dengan Rido Slang. Slang waktu itu juga nggak ada yang bantah bahwa itu band terbesar. Indonesia. Jadi bisa saya sebut kayak ya terutama Rido pertama, terus kemudian Edwin, Sony, Iwan, dan teman-teman yang lain gitu, banyak banget. Dukungan dari teman-teman yang nyemangatin bahwa produk gitar Indonesia itu bisa jadi bagus, terus bisa dipakai di panggung-panggung besar, dipakai di panggung-panggungnya serius, bukan cuma sekedar jadi gitar kelas 2 atau gitar murahan yang seperti selama ini atau sebelum ini udah jadi kesan gitar Indonesia. Pertama kali waktu itu Norway, Denmark, ya, benar-benar orang yang tidak saya kenal. Mereka berani sekali untuk ngambil resiko untuk membeli dan mencoba. Nah, awalnya dari situ. Terus kemudian lanjut sampai ke Kanada, Australia, terus kemudian Finland yang banyak, terus yang cukup serius dan berkelanjutan itu Belanda sampai sekarang. Masuk sono. Itu tuh ikut ini nih. Dulu kita sempat kerjasama dengan Bluey, Incognito, terus sekarang kita masih kerjasama dengan Ian Ackerman. Ian Ackerman itu legend pop rock, psychedelic rock tahun 70 awal gitu. Hokus Pokus dari Belanda.
Terus kemudian ada beberapa gitaris muda dari Belanda kayak Thijs de Jong, terus kemudian ada Sam Slayer. Setiap satu brand ambassador punya model sendiri. Saya tidak pernah ada dan tidak kepengen ada satu brand ambassador yang dia tidak punya gitarnya. Karena ya buat apa gitu? Karena kita bekerja sama dengan brand ambassador itu adalah untuk membuat sebuah signature, terus kemudian kita promosikan bareng. Terus ada satu hal yang lucu juga, kebayang kalau namanya kita ketemu bareng, jadi kayak biasanya buka puasa bersama, kalau ini mungkin halal bihalal gitu kan kita kumpulin semua kayak keluarga gitu. Mereka bawa gitarnya masing-masing. Nah gitarnya kan harus beda-beda. Ya masa sama? Masa gitar lo sama dia sama? Ya ini ambasadornya yang mana nih kan gitu. Di sini adalah proses awal untuk membentuk bagian bodi dari gitarnya Sansan Special K. Yang pertama itu kita lakukan adalah dari bagian belakang. Jadi bagian belakang dulu, nanti kalau sudah selesai kemudian kita balik, baru kita kerjakan bagian depannya. Kayu itu sebenarnya lebih disesuaikan ke arah kebutuhan dari pemainnya, dia maunya seperti apa gitu. Sound yang dia cari seperti apa, jadi tidak berarti selalu kayak umpamanya mahogani itu pasti lebih bagus ya, tapi belum tentu cocok untuk karakter setiap pemain. Ada yang mencari kayu-kayu yang ringan seperti ini, ada juga yang cari kayu-kayu yang berat. Ini jadi bagian belakangnya. Jadi sebelum masuk ke mesin CNC ini, kita buat ukuran kayu itu seragam untuk mempermudah. Kita buat 36 cm x 50. Sedangkan ukuran gitar itu rata-rata biasanya sekitar ada yang 34, ada yang 33, ada yang panjangnya 48, ada yang 47, bahkan ada yang lebih pendek. Tapi rata-rata biasanya segitu untuk ukuran elektrik gitar standar. Jadi kayak gini. Jadi ada lubang buat neck, terus kemudian ada lubang buat pickup, terus ini ada buat switch, dan semuanya udah selesai, udah jadi. Tinggal dihalusin pakai tangan. Tapi bentuknya jadi semuanya bisa sama. Terus yang paling penting, lubang ini presisi, jadi setiap kali kita ganti neck juga akan tetap sama. Enggak, saya sebentar aja kan, karena hasil potongan mesin itu akan selalu ada chip out, terus kemudian ada grebesan sedikit-sedikit dan tidak halus gitu. Karena gitar sebelum di finishing dia itu harus kayunya benar-benar halus. Jadi ini kita proses di sini ini kita ngalusin bagian samping yang hasil potongan yang di mesin tadi. Setelah dari sini, terus kemudian kita bawa ke bagian ngalusin untuk atas, bagian atas dan belakangnya. Bagian atas ya? Ya, di sana, bawah sini. Ini selanjutnya kita bawa ke bagian untuk ampas bagian atasnya. 80 gitu. Ini amplas kayu, nanti kalau udah halus kemudian kita siap untuk finishing. Ini pakai amplas berapa biasanya? Ini udah finishing untuk warna biru ya. Jadi gitar Sansan itu ada dua warna, ada biru sama salmon pink.
Ini tuh bolak-balik dari finishing ya. Finishing itu ada 6 kali ya. 6 kali, jadi 6 kali semprot, 6 kali amplas. Ini nanti kita semprot lagi, terus kita amplas lagi, kita semprot lagi, kita amplas lagi. Jadi ada tahap beberapa kali. Sekarang kita lihat orang nyemprot ya. Ini proses coloring sesuai dengan yang kita rencanakan, yang disepakati. Jadi kita membuat 2 warna. Yang sedang disemprot ini warna salmon pink. Habis dari semprotan ini terus kemudian kita tutup top coat untuk bikin glossy-nya. Ini cuma untuk pengeringan supaya kering sentuh aja. Kita keringkan ada di dalam. Kita bawa ke belakang. Enggak, kita pakai oven. Kalau matahari nanti dia cenderung menguning lagi. Itu standarnya sih dia halus sampai 1.500 ya. 1.500 grit, terus kemudian di buffing dengan buffing compound 3 macam, mulai dari coarse ke medium sampai ke fine. Ini untuk mendapatkan hasil yang rata dan gloss. Iya. Dulu kita ada gitu, tapi kita pakai hanya untuk pertama doang, buat bentuk dasar, karena bentuk terakhir itu tetap adjustment pakai tangan tetepan. Karena itu kan diukur satu-satu. Cepat sih sebenarnya. Dia kayak biasanya pekerjaan untuk 1 orang itu kita target mingguan biasanya. 1 minggu dia bisa sekitar 20-an lah untuk ngebentuk aja ya. Tapi kan prosesnya tuh nggak cuma ini, habis dari sini terus kemudian kita pasang fret, terus kemudian kita gosok fret, kayak gitu. Ini proses assembling. Mulai dari pertama setelah masuk dari buffing, saya bersihkan fret, terus satu demi satu partnya, mulai dari dryer, bridge, sampai wiring, sampai tuning. Kalau kendala biasanya ada, tapi beda-beda setiap model gitu ya. Cuma saya rutinitasnya kalau sehari ya bisa dapat, bisa 5, bisa tergantung juga gimana ordernya, gimana kendalanya. Pertama kali kenal sama Radix itu sebenarnya udah lama banget, jadi emang PW Gaskins punya sejarah cukup panjang sama Radix waktu itu. Kalau nggak salah sih mulai dari sejak PW Gaskins ada, emang kita udah berhubungan baik sama Radix.
Dan dulu PW Gaskins juga pakai Radix. Radix itu mencari brand ambassador itu selalu diusahakan adalah yang nomor satu di bidangnya masing-masing. Nah, PW Gaskin itu salah satunya bisa dibilang sebagai band punk, apa sih namanya itu ya? Melodic punk muda yang gaul, yang bisa dibilang paling ketop dan kontroversial lah kalau di Jakarta. Jadi terus kemudian Sansan sebagai frontman dan dia main gitar juga. Terus kita pikir itu layak untuk jadi brand ambassador. Keluarlah pertanyaan itu gitu, lu mau nggak jadi salah satu usernya Radix gitu kan. Terus habis itu gue bilang ya udah, tapi bikin gitar sesuai dengan karakteristik yang biasa gue butuhin dan biasa gue mainin aja gitu. Ya karena memang yang kita kerjasamakan dengan Sansan itu apa ya, musik punk, dan mereka hanya memang butuh cuma satu backup dan ya persis seperti yang dia mau, sesimpel itu ya kita ikutin gitu. Ya, awalnya emang kita ngobrol di studio waktu itu, duduk bareng terus kira-kira yang cocok dan yang gua mau apa dan yang cocok yang Radix mau juga apa gitu. Sampai akhirnya kita ketemu, ternyata emang klik aja waktu itu. Gue pengennya kayak gini, bentuknya seperti ini. Tapi itu pun perlu waktu sampai akhirnya si prototype ini jadi. Banyak yang suka, bahkan ada gitaris besar sebenarnya lebih ke arah vokalis juga. Dia suka dengan konsep itu bahwa simple. Ada gitar komplit, bahkan sampai ribet banget, ada 3 pickups dengan berbagai macam konfigurasi pilihan switching dan lain-lain. Tapi yang dia cari memang salah satu adalah gitar yang ya udah saya cuma butuh 1 pickup, 1 tombol volume dan 1 jack output dan sudah, nggak perlu yang lain-lain. Serem sih, karena kemarin sempat ada halal bihalalan lah di sini gitu kan. Terus habis itu semuanya tuh yang datang ya ridersnya Radix gitu, dan mereka kan skillnya waduh serem-serem banget tuh gitu. Terus yang komentar tuh ada Andre Tirandanya Siksa Kubur gitu, wah gue udah nyobain gitar lu nih San, oke gitu lah. Ngelihat skill mereka main di atas panggung tuh gue udah yang kayak ngerasa pas begitu dengar dia nyobain gitar gue ya rasanya kayak kok serem amat ya. Gitar gue sampai bisa dipakai sama dia gitu, dicobain gitu. Bangga ya sih. Respon cukup bagus, terutama juga karena warna yang kita pilih juga lucu ya. Yang pertama hanya ada 2 warna, yang satu baby pink, yang satunya lagi baby blue. Yang tadi itu baby blue, yang kita lihat tadi di pabrik sedang diproses itu baby pink. Dan itu ternyata sangat menarik justru karena warnanya dan simplicity-nya. Itu aja. Yang gue selalu lihat itu jangan sampai lo berpikiran kalau lo nggak berani pakai produk lokal, karena beberapa kawan-kawan gue yang emang kebetulan misalkan taruhlah orang-orang Jepang gitu, mereka lebih proud untuk memakai produk dari negaranya sendiri. Jadi do your best buat naikin produk lokal lo sendiri, man. Bawa dengan pride lo.